Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Damanhuri. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya dalam program Padang Pariaman Bicara. Saatnya Padang Pariaman Bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita ketemu lagi bincang-bincang di podcast Padang Pariaman Bicara. Topik yang kita angkat siang ini adalah bincang-bincang buku Syekh Buya Haji Ali Imran Hasan dan Pondok Pesantren Nurul Yakin, langsung dengan para pihak yang bertanggung jawab dalam soal buku ini. Pertama kita hadirkan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Ringan yang juga sekaligus anak kandung beliau, Buya Ringan. Assalamualaikum, Jute. Ya, salam. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian kita hadirkan salah seorang alumni yang juga dosen, yang juga guru di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Tuanku Nofri Andi ya, MH Hum, kandidat doktor. Assalamualaikum, Bu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penulis buku ini, buku Buya Syekh Haji Ali Imran Hasan, Profil dan Pesantren Nurul Yakin Ringan, yaitu Armai di Tanjung Esos Jemaat. Assalamualaikum, Pak Med. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ini tentunya bagian dari sesuatu yang sangat kita cari-cari dan sangat kita butuhkan dari awal konsep pendirian lembaga ini, karena kita mengangkat potensi daerah itu. Jadi salah satu potensi daerah kita di bidang pendidikan ini adalah pondok pesantren. Bahkan di Sumatera Barat yang paling menonjol itu pondok pesantren adalah kita di Padang Pariaman. Jadi tentu sangat penting dan sangat amat menarik kajian pondok pesantren dan kajian ulama yang mendirikan pondok pesantren ini masih terbatas di kalangan kita. Nah, ini tentu perlu kita ulas dan perlu kita kaji. Mungkin kita minta dulu sambutan Jotek terkait buku ini, buku yang ditulis Pak Armai di Tanjung ini. Setidak-tidaknya kalau menurut saya tentu Jotek sudah berkali-kali membaca dan melihat buku ini. Kira-kira apa yang perlu kita sempurnakan dan bagaimana apresiasilah dari Jotek selaku penerus pondok pesantren itu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Budi kembali hadir ke tempat ini. Beberapa waktu yang lalu telah hadir di sini dalam rangka mengkaji prospek berpotensi calon. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku
yang diterbitkan oleh yang dikarang yang ditulis oleh penulis yang cukup andal di Kabupaten Padang Pariaman, Pak Armedi Tanjung. Saya lihat bahwa setelah kita baca dan kita buku itu sudah memenuhi unsur sebuah buku. Saya tahu persis bahwa dalam melakukan penulisan dan melakukan penelitian sudah dilakukan wawancara dengan yang patut, yang betul-betul patut, apakah itu dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan jamaahnya, alumni atau macam. Ini memang suatu yang patut kita apresiasi, dan kita atas nama ahli waris juga berlanjut di pesantren ini ucap terima kasih kepada Armedi Tanjung yang telah menerbitkan buku ini. Semenjak daripada riwayat biografi Rakade, beliau sudah ditulis lengkap di dalam buku itu, dari kecil, dari lahir, keluarga, sampai kepada pendidikan dan sejarah-sejarah melakukan pendidikan. Tidak hanya saja masalah pendidikan, juga masalah perjalanan panjang perjuangan beliau di dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu. Jadi di dalam buku itu jelas terlihat bahwa menunjuk figur seorang Ali Imran itu memang satu figur yang patut kita ketahui dan kita baca secara bersama-sama, karena memang dengan figur beliau lah barangkali saat ini Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat di dalam hal pondok pesantren sangat menjadi perhatian daripada segala pihak, karena adanya Nur Yakin yang dikembangkan oleh beliau. Namun demikian, kalau saya ingin merumuskan apa yang ditulis itu dan apa itu yang Ali Imran itu, barangkali izinkan saya merumuskan dalam sebuah puisi. Boleh. Yang kita tulis sendiri. Mungkin inilah yang menjiwai daripada siapakah itu Ali Imran itu dan Nur Yakin itu dan isi buku itu sendiri. Dulu beliau seperti orang biasa saja, tapi kini beliau terasa sangat istimewa. Dulu itu waktu dia masih hidup, dan kini itu setelah beliau meninggal dunia. Semasa hidup beliau seperti manusia layak yang lainnya, tapi setelah meninggal beliau terasa luar biasa. Jadi di sini waktu dia hidup dulu dia sama seperti awal dan berbeda. Tapi setelahnya meninggal baru terasa siapa dia. Beliau hidup merancang karya, setelah meninggal beliau meninggalkan budaya. Hidupnya sangat sederhana, tak punya harta. Sekarang beliau tercurah pahala dari sini sana. Hidupnya panutan semua manusia, meninggalnya makamnya dikunjungi sanak saudara. Hidupnya dipenuhi belajar dan mengajar, meninggalnya banyak yang datang membawa nazar. Hidupnya selalu pakai kain sarung, meninggalnya banyak yang mendapatkan untung. Banyak orang mengalir. Hidupnya sangat bersahaja, meninggalnya banyak yang mengirimkan doa. Hidupnya penuh cobaan dan penderitaan, meninggalnya banyak kenangan dan pujian. Hidupnya Nur Yakin dia dirikan, meninggalnya cabangnya bertebaran. Hidupnya bernama Ali Imran Hasan, meninggalnya tercurah nur sejagat alam rahmatan. Itu kesimpulan puisi yang kita coba lahirkan dari siapa beliau itu. Mungkin dapat kita sedikit sampaikan. Sebetulnya Buya Ali Imran itu orang-orang yang biasa-biasa saja, kelihatannya seperti itu bagaimana layaknya orang lain. Tetapi sekarang baru tahun 17
tahun beliau meninggal dunia, Iya. itu nampak doa-doa beliau, kemudian nampak keinginan-keinginan beliau itu nampak pada saat ini. Iya. Seperti contoh, bisa kita lihat bahwa kalau dulu waktu dia masih hidup, itu santri kita hanya sekitar 700-an yang dihidup itu. Iya. Nah, sekarang udah 1.500-an. Iya. Dalam jangka 6 tahun perkembangannya 2 kali lipat. Kemudian kalau aset dulunya hanya beberapa, belum cukup 1 hektar, sekarang sudah 2,5 hektar. Kemudian bangunan biasa dulunya hanya sedikit bangunan selama dan lepas, sekarang udah banyak berdiri bangunan. Iya. Kalau dulu hanya 2-3 cabang, sekarang udah 34 cabang. Jadi perkembangan kelihatannya beliau itu. Kalau dulu biasa, sekarang kalau dikatakan kiramahnya pada saat ini nampak. Iya. Nah, jadi barangkali itulah beliau, sosok beliau. Terima kasih Pak Armedi Tanjung dan terima kasih Pak Tuanku yang telah mencoba membedah buku kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jadi tadi puisi tadi ada dirangkum dalam buku ini? Belum? Lainnya setelah buku ini terbit. Oh iya. Jadi cukup menarik mengulas. Saya terkesan tadi ada baiknya meninggalkan budaya. Budaya. Grup pesantren itu dengan budaya. Iya. Nanti kita ulas. Mungkin ke tuanku Andi. Tuanku Nofriadi Andi ya. Mungkin ini kita mintalah semacam tanggapannya dari kalangan alumni. Ini kan sebuah warisan keilmuan yang ditulis oleh Pak Armedi. Paling tidak karena ini tuanku doktor kandidat, ini saya melihat adalah semacam kritisinya terhadap buku ini. Kira-kira tuanku Andi seperti apa melihat buku ini? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih di waktu acara podcast ini. Iya. Terima kasih kepada Pak Armedi Tanjung BJT. Sebenarnya ketika saya disuruh Pak Armedi Tanjung untuk ini, saya tidak bisa mengelak karena ini penulisnya guru saya, yang ditulis guru-guru. Iya. Jadi saya memberikan masing-masing guru itu ada catatan-catatan. Iya, betul. Pertama guru saya pertama Pak Armedi Tanjung. Nah, saya melihat bahwa ada 4 bagian yang akan saya coba komentari. Sebenarnya kan korat kalau kita mengomentari guru kita. Enggak. Ini kan dia ada panjang ini apa itu? Dia ada panjang lagi ya. Jadi saya melihat kalau Pak Armedi Tanjung itu adalah guru seorang akademisi dan jurnalistik juga. Beliau menulis ketika menulis profil saya nggak sanggup karena memang tipikal peneliti itu, saya belajar peneliti juga, memang menulis itu sampai datanya jenuh. Beliau memang ngambil data itu sampai jenuh. Kemana-mana beliau turut, lagi terkait dengan penulisan biaya ajari ini. Melalui kesamaan, saya mengikuti kemarin waktu dari awal dari proposal saya mengikuti. Sebelum itu saya juga menulis juga tentang Buya Malan. Saya memang diperintahkan untuk menulis biografi Buya karena kendala kesibukan belum selesai juga bukan. Nah, itu yang pertama. Beliau tipikal akademisi yang itu menulis sampai titik jenuh. Yang kedua, ketika peneliti itu memang ketika dapat data pagi harus diselesaikan hari ini juga. Itu kelebihan Pak Armedi Tanjung. Kami kan dapat data sekarang, nulisnya mungkin bulan depan lagi kan. Itu kan tipikal peneliti yang bagus. Artinya memang data itu tidak akan hilang. Nilai-nilai data yang diambil ketika beliau turun ke lapangan tadi ada memiliki berinteraksi antara data dan kondisi ketika beliau menulis, ada ininya kan emosional. Terus yang kedua memang guru organisasi juga. Kalau istilah kami, kalau Pak Armedi sudah turun itu ada 2 posisinya, ada
sebagai malaikat Jibril, ada Oh, sebagai wah. malaikat maut. Kalau saya kan teman-teman di ketua-ketua itu, kalau yang ketuanya suka main-main, itu baginya malaikat maut. Iya, Karena iya. para media akan jadi caretaker bagi dia. Nah, kalau yang malaikat Jibrilnya, itu para media itu bisa kita jadi ketua nggak? Bisa, tapi akhirnya dia tidak akan jadi ketua. Iya, iya, iya. Jadi Pak Medi, saya lihat kalau Pak Medi itu udah ketawa di belakang, itu lihatlah jurus-jurusnya nanti. Posisinya sebagai organisatoris. Yang ketiga adalah beliau peduli terhadap pesantren. Jadi memang di pesantren Padang Pariaman itu semua rata-rata penulis itu memang kader-kader beliau. Iya, iya. Beliau aja yang nggak mau mengumpulkan, artinya memang ada sandatnya kepada beliau, baik segi penulisan, baik di segi jurnalistik dan yang lain. Kalau kita ada santri yang berbicara media, pasti ada sandatnya ke Pak Ahmed tadi. Iya, Yang iya. saya lihat itu sebagai komentar. Yang keempat adalah memang Pak Ahmed ini adalah komitmen kebangsaan yang sangat tinggi. Artinya bagaimana beliau ketika melatih atau mengkader adik itu memang menciptakan kadang pesertanya sudah jenuh juga, Iya, tapi iya. dia semangat untuk menjelaskan tentang kondisi bangsa, bahaya terorisme, bahaya radikalisme, sangat semangat. Itu untuk guru yang pertama. Lalu untuk yang Abuya, Syekh Haji Ali Imran Hasan, memang ketika mereview atau memberikan catatan pada beliau, memang banyak sekali skopnya seperti katakan Bu Jote tadi. Memang di Ali Imran ini bukan saja milik Padang Pariaman, itu sudah milik Indonesia, saya sudah bilang, karena yang belajar di sana bukan orang Padang Pariaman saja. Buktinya saya dari Bengkulu jauh-jauh memang untuk belajar di sana, untuk belajar dari Jakarta teman-teman itu. Dan sistem promosi Buya itu bukan sistem seperti sekolah-sekolah yang seperti biasanya. Yang kita lakukan ini ya. Ya, ada iklan di radio, ada iklan di coba kita lihat, tidak pernah ada iklan atau baliho yang menerima santri baru, tidak ada. Pasti santri itu yang datang ke ringan-ringan. Nah, itulah yang kita cari. Ternyata magnetnya itu ya, artinya promosi itu memang di alumni-alumni yang bertebaran di Indonesia itu. Ada yang di Bengkulu, Jakarta, Palembang, dan sampai ke Sulawesi dan mana-mana. Jadi ketika kita berbicara sehari dalam konteks Padang Pariaman itu sangat kecil, tapi udah Indonesia malahan di luar negeri pun diakui juga. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama, Buya sebagai pendidik. Saya melihat bahwa kalau Syekh Haji Ali Imran itu seperti Jote bilang tadi sebagai pendidik, saya mengikuti biografi beliau juga. Artinya memang beliau itu sebagai pendidik itu sangat dikatakan sebagai pembaharu. Pembaharu itu artinya ketika pada masa itu sistem pembelajaran masih sistem pelaka, beliau berani mencoba untuk kalau istilah usufiknya kan mengambil sesuatu yang baru dan yang lebih baru lagi tanpa meninggalkan yang lama. Jadi beliau mencoba melakukan ekspansi keilmuan ke daerah yang lain. Seperti Pak Ahmed bilang di buku itu ada pertama sama ayah beliau, lalu beliau pergi ke Pasaman, lalu beliau ke Payakumbuh, lalu beliau ke Manado, lalu beliau ramu semuanya, lalu beliau seluruhnya itu beliau kombinasikan dijadikan yang ada di seperti yang ada sekarang, dengan sistem belajar pakai meja, pakai media papan tulis dan yang lain. Itu yang dari segi ilmu ininya. Lalu di ilmu batinnya, beliau juga memadukan ilmu tarikat itu. Kalau tarikat Satariyah beliau belajar kepada Buya Kusalim, lalu dipadukan dengan tarikat Naksabandi yang didapat di Manado dan di tempat yang lain. Jadi beliau kalau saya lihat jururamu yang tukang masak yang sangat-sangat hebat. Artinya dengan ramuan tersebut memang terbukti bahwa beliau bisa berinteraksi, bisa berdialektika dengan zaman, dan zaman tersebut bisa dimanfaatkan dan sesuai dengan zaman-zaman berikutnya seperti saat sekarang ini. Di mana pesantren modern yang banyak nilai-nilai keilmuan yang secara umum, beliau ada nilai-nilai ruhnya, artinya kajian-kajian tarikatnya, kajian hatinya, dan kajian yang lain. Itu yang nilai-nilai yang paling penting.
Lalu dari aspek pendidikan beliau memang sehari-hari itu memang orientasinya belajar, kalau nggak belajar mengajar. Iya. Lihat riwayatnya di dalam buku Pak Ahmad itu, malam beliau mengulang kaji adik-adiknya, siang dia mengajar, dan hari-harinya itu belajar itu terus. Itu makanya kata Jokti tadi, dalam finansial memang bisa dikatakan minim kan, tapi dari segi keilmuan ya seperti itu. Nah, itu yang diterapkan bagi adik-adik di dunia itu, artinya kalau nggak belajar ya mengajar. Kalau yang ketiga tidak ada, kan ada isinya, ada yang sebagai pelajar itu mengajar, kalau yang keempat, yang ketiga tidak ada. Iya. Lalu dari segi keulamaan atau ketokohan, beliau memang keulamaan saya melihat bahwa keulamaan ini saya sebenarnya susah juga untuk berbicara kalau di kita tidak boleh subjektif, tapi harus objektif. Iya. Seperti itu yang kita rasakan sekarang. Artinya keulamaan beliau memang menjaga karakter atau pembentukan karakter itu memang dipelihara. Seperti banyak nilai-nilai yang orang yang nggak tahu, seperti mewajibkan santrinya memakai kopiah, memakai sarung. Kan dulu saya cerita sama sudah pakai terkelek, itu sebenarnya kan penanaman karakter dari awal. Kalau seandainya dari karakter sudah dibentuk, maka kedepannya sudah terserah saja ini tidak memang penanaman karakter itu yang beliau bentuk. Artinya beliau mencoba membangun fondasi yang kuat pada santri-santri, misalnya beribadah sesuai dengan akidah Asy'ari, amalan Syafi'i dan tasawufnya itu. Lalu ini kitab terserah kita dalami dan pengembangannya nanti anak-anak atau santri-santri itu sudah besar. Lalu dari aspek pemimpinan kita melihat bahwa kepemimpinan beliau itu bisa dikatakan dari aspek manajemennya ya seperti itu kita bisa rasakan, seperti kata Bejo tadi, dengan pengembangan pesantren, dan itu banyak ditiru oleh pesantren-pesantren yang lain. Bagaimana beliau di samping kita menuntut ilmu, kita juga menerapkan aspek manajemen yang kuat. Karena kalau kita seandainya mengembangkan ilmu saja, oke lah, santri yang sekarang udah tamat, santri berikutnya bagaimana? Jadi beliau lompatan-lompatan yang dilakukan beliau itu sangat jauh. Bagaimana manajemen itu sangat ditata dengan baik, diberikan pengurusan, disettingkan santri ada juga pengurusan. Jadi anak-anak santri itu dinamika dengan baik. Lalu aspek kebangsaan, beliau juga memperhatikan bahwa kita itu hidup di Indonesia dan kita itu hidup di Sumatera Barat, kita itu hidup di Padang Pariaman. Jadi aspek kebangsaan ya, tradisi lokal itu perlu dikembangkan, jangan dinafikan, jangan dijelek-jelekan. Kita hidup di Padang Pariaman, kita makan di sini, masa kita jelek-jelekan kampung kita sendiri, sama dengan kita makan di situ tapi kita menjadikan itu nggak bagus. Jadi beliau bagaimana tradisi Padang Pariaman itu dijaga dan itu dikembangkan dan disesuaikan dengan dengan nilai-nilai yang ada. Ya, menarik tadi. Sebenarnya untuk mengulasnya, karena tadi dibaca kualat, cuman ada selintas tadi ingin sudah punya konsep untuk menulis pula tentang Buya. Alhamdulillah kalau untuk Buya selalu berjalan itu yang akademisi itu sistemnya seperti itu. Saya lihat teman-teman di kampus itu selalu ada barang yang belum sudah itu pasti ada yang akan sudah masalahnya susah untuk menyudahkan itu. Nah, jadi saya ada punya sebuah buku tentang kajian-kajian ini juga, kajian ulama dan pesantren ini juga. Katanya di situ ketika yang menulis itu si fa'il, artinya si pelaku gitu kan, maka hasilnya itu lebih bahkan lebih dahsyat dari ketimbang orang luar yang menulis. Saya yakin nanti itu bisa buku Pak Doktor itu bisa bestseller nanti kan. Soalnya ini tradisi menulis ulama-ulama kita ini kan masih katakan jauh di bawah minimnya gitu kan. Entah minat santri kita yang kurang membaca atau gimana. Mungkin lebih mengulasnya mungkin Pak Men mungkin kali terinspirasi untuk menulis buku Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Guru yang sudah memberi ruang kita hadir di
tempat itu. Kemudian Jotek dan sebagai pimpinan pesantren, kemudian PND sebagai akademisi dan sebetulnya menulis buku ini memang karena memang sudah beberapa tahun yang lalu, tapi saya kira buku ini tidak relevan terus kita kaji. Sebetulnya menulis tentang pesantren ini itu sejak tahun 2007 saya sudah diminta menulis profil pesantren di Ampel-Yaman, dan itu melalui Pemda Penambahan dengan Tom Komoditi kita buat namanya Direktori Pondok Pesantren di lalu setahun kemudian itu saya revisi, saya terbit sendiri, maka lahirlah bukunya Mereka yang Terlupakan, Tuanku yang Bukan. Kemudian dari bahan bacaan atau apa, kita memang ternyata belum saya temukan buku tentang ulama di Padang. Padahal apa yang dilakukan oleh para ulama itu, jejak rekamnya luar biasa, mencerdaskan, memberikan pencerahan agama kepada umat. Nah, sedangkan di Jawa itu sangat mudah mencarikan tokoh-tokoh ulama ini. Kenapa di Sumbar, terutama di Pariaman, belum ada. Nah, waktu itu saya mulai mengumpulkan dan siapa yang bisa yang diterbitkan bukunya. Mulai saya kumpulkan dengan dia. Untungnya dia waktu itu masih hidup. Saya ingin Mulyadi masih hidup, bisa wawancara, dan saya memang sempat wawancara beliau beberapa kali. Jadi itu yang menguntungkan. Jadi memang pekerjaan itu memang tidak bisa sekaligus. Satu, kemudian saya sebetulnya tidak basic pesantren, karena dari SD, SMP, SMA, lalu S1 umum, S2 saja yang tersesat ke IAIN. Nah, kemudian apa lagi? Saya juga bukan latar belakang sejarah, tapi hanya karena wartawan saja. Karena saya wartawan, menulis, kemudian ya apa yang bisa ditulis. Jadi tidak juga ada khusus atau diajak orang atau orang akademisi, tidak. Saya justru jadi dosen itu pun dosen karena sudah S2 gitu. Jadi sebetulnya saya tidak kurang tepat juga kalau dikatakan akademisi murni. Tapi kalau ngajar ya. Nah, itu jadi kembali soal buku ini. Nah, karena sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan, kemudian sempat wawancara dari Buya, dari bahan-bahannya lain wawancara. Nah, memang sebelum buku ini terbit, itu memang kita dengan Jotek dan pimpinan pesantren mendiskusikan kira-kira masih ada yang perlu kita luruskan. Alhamdulillah dari beberapa pertemuan itu clear. Nah, setelah clear dan tidak ada lagi hal yang mungkin yang berbeda, akhirnya baru buku ini saya terbitkan. Kalau nggak salah saya terbitkan itu tahun 2000 dan 2009, bukan 2019 ya, 2019 saya terbitkan. Nah, sehingga apa? Saya juga kalau menulis buku itu juga tidak memberikan pretensi atau pikiran-pikiran macam-macam lah. Yang penting terbitkan, terserah mau apa orang menilainya, itu urusan belakangan. Iya. Mau orang mencaci maki, mau orang memuji, memberikan apresiasi, bagi saya sama saja. Gitu. Tapi yang jelas dengan terbitnya buku ini itu satu dokumen yang terkait dengan Buya. Karena memang kelemahan kita itu adalah tidak banyak menghargai jasa-jasa orang-orang yang sudah berbuat banyak misalnya. Ada dua hal penyebab. Penyebab pertama dari sang tokoh sendiri itu tidak mau populer, malah kadang-kadang juga. Yang kedua, memang tidak ada orang yang punya interest untuk menulisnya. Padahal kita menulis sesuatu itu, seseorang itu menurut saya termasuk juga
bukan untuk apa? Bukan untuk berlebih-lebihan atau memuja atau apa bahasa agamanya ria gitu. Tapi sesungguhnya adalah kita meletakkan memberikan informasi itu yang mendekati kebenaran. Kalau tidak ada catatan tertulis, maka kita akan satu kehilangan jejak, yang kedua memang bisa kalau bahasanya berjalan dia di lalu. Kenapa tidak ada data yang kuat? Misalnya apa? Ada ulama Minang yang besar di Mekah, namanya Syekh Ahmad Khatib bin Al-Babawi. Beliau, saya baru saja membaca setengah biografi beliau. Itu ternyata perjuangan beliau, keistimewaan beliau itu memang luar biasa. Kemudian beliau adalah menjadi murid-murid beliau menjadi ulama besar, dan sampai hari ini itu sebetulnya juga masih diikuti. Bahkan murid beliau menjadikan ormas Islam besar berpengaruh di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk bertipun beliau belajar. Tapi karena memang tidak banyak dokumen yang masih disebarkan, tidak banyak tahu orang keistimewaan beliau, sehingga mohon maaf orang di Minang sendiri seakan-akan beliau itu ya tiada ada dan tiada saja. Kenapa begitu? Karena memang tidak pernah ditulis. Nah, saya baru belakangan menulis buku ini bagi saya memang ya sama lah dengan menulis buku yang lain. Jadi mudah-mudahan ada dokumen dibaca orang supaya apa? Saya teringat namanya Muhammad Saleh, orang Kalibasa di Pariaman, yang dikenal dengan Mek Saleh. Dia hidup pertengahan abad tahun 18-an, beliau meninggal di awal tahun 19-an. Nah, beliau hidup ditinggalkan ibunya, kemudian kalau bahasa Pariamannya hidup merasai lah ditinggalkan ibunya. Nah, kemudian dia jadi anak buah kapal, kemudian jadi pedagang, jadi konglomerat kalau bahasa sekarang di Pariaman. Nah, kalau boleh kita tahu pada umur 70-an dia mulai menulis catatan untuk anak cucu saya. Untuk anak cucu itu ya tulisan Arab Melayu. Dia hanya menceritakan tentang perasaan dari sejak kecil sampai dia tua. Kemudian apa yang terjadi setelah beliau wafat, buku itu, naskahnya itu dari Arab Melayu dijadikan bahasa Minang Totok, tapi sudah Latin, bahasa Minang Yaman gitu. Nah, lalu kemudian tahun 65 dan 75 baru di Indonesia. Dari buku itu banyak hal yang kita tahu. Misalnya apa? Salah satu misalnya tsunami itu ternyata tahun 18-an sudah ada. Cuman namanya bukan tsunami, tapi namanya cuma air laut naik. Itu diceritakan ketika Mek Saleh itu menjadi anak buah kapal di air Bangis. Kemudian apalagi perang Aceh itu logistik Atok dan Rubio itu dibawa di Pariaman, dipesan oleh Belanda kepada Mek Saleh ini sebagai dia pengusaha pedagang. Ini saya bilang, Mek Saleh, kamu bisa nggak sediakan Atok dengan beton? Ya semacam kontraktor lah kan. Itu kemudian apa lagi? Ternyata di Pariaman itu dulu pedagang garam, toke garam itu dipegang oleh keturunan Cina. Mek Saleh inilah satu-satunya bisa mengalahkannya. Artinya pada dari buku itu pada waktu itu Mek Saleh itu hanya menulis untuk anak cucu. Bukan untuk orang. Tapi itu diulas oleh orang terakhir, beberapa penulis yang memberikan karya, baik pakar Jepang maupun Belanda. Terakhir Mestika Z mengulas bukunya namanya Saudagar Pariaman. Sudah saya ikut Nah itu dalam dalam berpuluh tahun kemudian menjadi catatan sejarah yang penting. Bagi saya menulis buku itu juga seperti itu, walaupun sekarang orang itu mungkin tidak terlalu mereka sudah tidak ada masalah. Berarti sepanjang penelitian Pak Mek soal Buya ini tidak ditemukan itu
catatan tangannya. Nah, sampai saya nulis buku ini memang sejujurnya saya katakan, saya tidak menemukan catatan tertulis dari beliau. Karena beliau masih hidup, saya bisa wawancara. Langsung ya. Iya. Kemudian dari leluhur beliau, dari ulama di Saranggaga. Nah, saya menemukan manuskrip panjangnya kaki khotbah Jumat itu kan panjangnya. Itu saya temukan, saya foto, kira ada dalam foto dalam buku itu. Nah, sebetulnya kalau memang bagi kawan-kawan atau penulis atau peneliti yang memahami bahasa Arab, itu saya kira bisa itu ditelusuri dan ditulis ulang. Jadi dari buku ini memang saya hanya wawancara, data, kemudian konfirmasi, dan baik wawancara itu dengan orang-orang yang terdekat dengan beliau, ya, seperti misalnya ke Malalo, saya sampai ke Malalo dan cerita-cerita pengakuan dari beberapa orang yang pernah bersama beliau dan juga ada yang jadi murid beliau. Iya. Nah, di sana saya bisa menggambarkan kira-kira sosok beliau itu seperti ini. Nah, itu yang saya temukan. Ini masih untung kita bisa wawancara dengan dia. Padahal ada juga menulis biografi ulama itu yang sudah jauh. Jadi itu sudah minta ampun gitu. Tapi ternyata bagi teman-teman penulis ia berhasil juga. Saya terakhir baca buku yang ditulis oleh Bung Khairul Jazmi tentang ulama Al-Minhaj Nawawi itu, saya kira luar biasa, beliau menulis kan. Nah, kita bisa tahu begini loh sosok ulama itu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi dan terutama bagi santri yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Mungkin memang cerita dari guru beliau, saya dari murid dia, lalu nanti bisa menyampaikan ke santri, betul. Nah, tapi kan saja juga ada yang tertulis yang ada bisa dibaca oleh santri berikutnya. Nah, saya kira itu yang penting dari ini. Nah, tapi saya sampaikan juga bahwa karena ini adalah sebuah karya buku dan saya juga pasti ada kelemahan dan kekurangan. Itu ya mungkin yang berikutnya memberikan perbaikan yang menyempurnakan dalam sisi yang lain. Saya kira itu sangat terbuka sekali. Ini udah berapa diedarkan? Saya pertama itu cetak 500 lembar. Nah, itu ya silakan. Memang belakangan dia masih cetakan pertama. Iya. Nah, memang itu pun ini ketika masih kalau saya tidak salah itu baru cabang itu sekitar 20-an. Nah, sekarang cabang itu kan sudah lebih dari 30 jadi ya. Artinya itu kan makin banyak itu dan itu memang menunjukkan. Dan buku ini tadi soal tokoh nasional itu betul yang memberi pengantar di buku ini juga tokoh nasional saya minta. Ini Profesor Dr. Haji Said Akhil Siraj. Karena Pak beliau pernah berkunjung ke Nurul. Kalau saya tidak tahu apakah bertemu dengan Buya waktu itu saya lupa juga itu. Tidak bertemu, berarti biar bertemu artinya apa? Beliau memang sudah tokoh ulama nasional, tapi kan tidak cukup dengan ucapan. Iya. Kalau orang nanya mana biografinya, nggak ada. Nah, ini kan salah satu juga ini yang membuat kita memuliakan atau memberi referensi kepada pihak lain. Iya. Jadi kalau sudah ada bukunya, terlepas nanti kekurangan dan kelebihan dari buku itu, yang mungkin pihak yang berikutnya bisa menyempurnakan. Nah, itu saya kira dengan kehadiran buku. Mudah-mudahan menjadi acuan bagi penulisnya. Kalau yang sudah ada di sini, iya. Tapi kalau yang belum ada di sini, ya sangat sangat terbuka dan saya kira itu satu hal yang bagus sekali. Nah, ini saya juga kenapa harus profil pesantren dengan? Karena memang ikon beliau itu juga besar beliau itu karena ada pesantren. Rata-rata memang ulama itu ya memang punya pesantren, punya murid, itu yang meneruskan ilmunya. Nah, kelemahan kita selama ini beberapa ulama ini hebat dalam alim, tapi tidak punya ikutan. Karena ilmunya tidak diwariskan. Iya. Ini dengan pesantren lembaga pendidikan itu saya kira itu memang sangat efektif
menyebarkan keilmuan beliau. Saya kira itu dulu. Nanti kalau mungkin ini bisa. Iya, baik. Kita mungkin lebih dalam lagi soal buku Buya. Artinya ini sebagai perdana atau katakanlah langkah awal saja. Sebelumnya sudah ada yang menulis tentang Buya? Ya, buku ya Belum ya. Cuman dalam bentuk tesis atau skripsi? tesis, makalah, Banyak ya? disertasi, ya. Nah, iya. Dan bentuk buku. Iya ya. Jadi ini saya ingin lebih dalam lagi karena buku itu masih dicetak terbatas. Apakah ini selaku pimpinan pesantren punya mindset kita untuk mengembangkan literasi, terkhusus literasi yang satu ini di kalangan khusus alumni kita, karena Nurul Yakin kan cukuplah sudah nasional sekarang. Nah, artinya peran kita sejauh ini tentang pengembangan literasi ini gimana juga? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya tahu persis buku itu, diskusinya cukup dalam, dan belum ada buku yang berupa buku mengenai geografi dan sejarah Indonesia. Walaupun sebelumnya sudah ada berupa skripsi, karya-karya tulis, disertasi dan macamnya itu banyak, tapi yang berupa buku hanya ini. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk referensi tentang Ali Imran Hasan dan Rekib, ini satu-satunya atau referensi utama yang harus dipunyai. Jadi kalau ada orang yang ingin menulis tentang Ali Imran dan mau menulis tentang Rekib, ambil buku ini sebagai referensi. Kita sudah melalui proses yang sudah benar. Kalau ada kekurangan dan kesalahan itu biasa saja lah. Nanti kita akan sempurnakan di penerbitan selanjutnya. Kemudian memang kita berusaha bagaimana buku ini beredar banyak. Bagaimana buku ini beredar banyak. Mudah-mudahan nanti Pak Albert tadi bisa membuat box store atau buku di pesantren kita, sehingga tidak ada kunjungan, ada tamu, ada apa bisa kita perkenalkan. Termasuk mungkin acara besar kita, jadi nanti akan diperkenalkan kepada orang banyak. Tidak-tidaknya orang tahu, kita punya keyakinan semakin banyak orang membacanya, semakin banyak orang memilikinya, semakin syiar Ali Imran dan Rekib. Yang ketiga, memang benar bahwa sebetulnya Buya Ali Imran itu tidak punya karya tulis, seperti ulama-ulama lainnya yang banyak mengarang buku, melahirkan kitab-kitab. Tetapi beliau meninggalkan banyak catatan. Beliau banyak meninggalkan catatan yang tertulis itu catatannya sendiri, itu bisa dibuktikan nanti. Dia tidak menulis melalui alat teknologi, tapi usaha tangannya ada beberapa buku-buku yang dia tulis. Kenapa dia tidak banyak menulis? Menurut kami adalah beliau itu memang disibukkan dengan apa yang disampaikan Wandi tadi, bahwa dia itu hariannya biar malam, biar siang, itu hanya belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Jadi dua kemampuan luar biasa daripada beliau adalah beliau itu mampu, ilmu itu mampu dia ajarkan di lokal menjadi guru, dan mampu dia tularkan ke masyarakat berupa dakwah. Jadi dua kemampuan ini. Jadi kehidupan beliau kalau tidak mengajar tidak dakwah. Jadi pulang ke rumah itu di ujung-ujung waktu istirahatnya gitu. Jadi sehingganya istirahatlah jam 2 atau jam 3 sampai subuh lagi, kemudian pagi ngajar. Siang ngajar lagi, kemudian dakwah lagi. Jadi waktu dia untuk menulis, bersantai-santai nulis itu dia miliki. Kayaknya begitu, bukan dia nggak mampu nulis kayaknya. Dia adalah orang sastrawan. Dia orang sastrawan, dia bisa menerjemahkan yang
yang tidak tertulis. Iya. Ya tidak pakai baris kan? Iya, membaca ya. Itu barangkali beliau itu. Jadi insya Allah buku ini kita coba nanti akan ada. Saya minta tadi Pak Ahmed kiranya nanti di acara Maulid Nabi dan perayaan buku ini bisa kita perkenalkan kepada Ustaz. Seperti itu. Mungkin tambahan lain barangkali beliau memang meninggalkan budaya, sebagaimana Pak disebutkan tadi, bahwa kolaborasi keilmuan beliau itu karena dalam buku itu ada disampaikan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya itu berbagai macam keilmuan yang ada dan berbagai macam sistem pendidikan yang dia lalui. Ada yang sistem halakah, ada yang sistem klasikal. Kalau di tarbiyah di daerah kayak Kumbul maupun kota tanah datar itu kan banyak tarbiyah di situ. Di tarbiyah itu kan sistemnya klasikal. Tapi walaupun yang diajarkan kitab-kitab itu juga, tetapi sudah klasikal. Kalau kita di Padang Pariaman itu halakah, ngaji dua, itu kan pada waktu beliau hadir ke Padang Pariaman, seluruhnya pesantren di Padang Pariaman itu kan mengaji dua sampai belum ada yang mengaji klasikal juga. Jadi dengan kehadiran beliau, mana yang mau dia pakai? Jadi dia keluar skala antara klasikal dengan kedua itu, dengan tetap nilai-nilai kaji halakah itu, mempertahankan itu, dan juga mengadopsi cara klasikal itu pakai tuli, pakai kemeja itu. Jadi itu beliau itu. Jadi pada saat ini sistem pendidikan Nur Yakin itu di pondok pesantren manapun di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Punya ciri khas tersendiri, tidak ada pesantren lain. Jadi kalau kita boleh melakukan penelitian Nur Yakin itu akan berbeda antara pondok pesantren Salafiyah yang satu dengan Salafiyah yang lain. Ini dipengaruhi oleh sistem roh tarikat. Tarikat sebagaimana Pak disampaikan tadi, kalau Buya itu kalau di Padang Pariaman gurunya orang tuanya kayaknya Hasan itu tarikatnya seperti Satariah yang di dalam Pariaman. Sampai kepada guru-gurunya yang ada di Padang Pariaman, siapa tinggi dan segala macam. Tetapi apabila beliau berada di tanah datar di Lima Kota, itu tarikatnya dia mempelajari Nasabandi. Sebab di situ ada Nasabandi. Tarikat yang dia bawakan di sini adalah memang ada kolaborasi antara pemahaman Satariah dengan pemahaman Nasabandi, ditambah lagi dengan hikmah kaji cukup diam saja. Jadi ada 3 komponen itu yang ada di dalam jiwanya, di dalam keilmuannya. Jadi tidak serta-merta seperti tarikat Satariah yang ada dipahami di Padang Pariaman, tidak pula serta-merta mungkin seperti Nasabandiyah yang ada dari bisnis itu. Jadi kolaborasi itulah. Jadi sehingga maupun penyurahan kaji, maupun itu mempelajari tarikatnya itu berbeda dengan yang lain. Ini jiwa ini dimasukkan pesantren. Jadi anak-anak pesantren, tuanku-tuanku itu tidak boleh keluar tanpa beat, tanpa mengetahui kaji tarikatnya ini. Mana ada pesantren yang pakai tarikat? Tidak pesantren. Jadi rohnya pesantren Nur Yakin itu adalah rohnya tarikat itu. Di berguru itu hal sangat niscaya, tidak boleh tidak. Sebab guru itulah yang menjembatani kepada Rasulullah. Kepada Allah. Jadi pemahaman itu sehingga kini Nur Yakin itu mempunyai visi dan misi Nur Yakin yang beradab dan mandiri. Beradab artinya adalah bagaimana masalah adab ini pertama di pesantren. Di itu Jadi kira-kira kalau nanti murid-muridnya, katakanlah alumni-alumni ini menulis tentang kisah-kisah Buya, kira-kira itu bertentangan dengan adab atau menyalahi adab? Iya, kalau menulis kan boleh, itu kan boleh. Cuman kalau mau menulis tentang Buya, tentang Nur Yakin, pakai referensi salah satunya ini. Jadi referensi utama. Sebab ini kita sudah baca
kayaknya kalau ada kekurangan ya kekinian ya. Iya, iya, iya. Nah, seperti tadi kekurangannya barangkali belum menggambarkan tarikatnya itu secara bagaimana perpaduan antara Sakarya dengan Sawadi. Iya, iya, iya. Jiwa beliau itu ada itu. Nah, kemudian mungkin tambahnya perkembangan kini. Iya, iya, iya. Perkembangan kini. Sebab luar biasa aku udah melihat kini itu kita melihat bahwa ada itu sangat luar biasa perkembangan mungkin keramah beliau. Iya, iya, iya. Doa beliau dalam doa itu adalah unsur wafat wa ayyid. Lalu itu 3 unsur wafat wa ayyid. Unsur itu berkembang di menyebar. Jadi Nur Yakin itu beliau hendaki agar berkembang. Kalau katanya satu kecamatan, satu santai Nur Yakin di Indonesia. Dan kemudian harus hidup sampai dunia. Yang kedua wafat terpelihara. Jadi keilmuan Nur Yakin itu tidak boleh dimasuki yang lain, tidak boleh dipengaruhi yang lain. Seperti dia sampai ke adik tadi terpelihara. Ada yang baru, tetapi yang asli itu jangan tergerus. Iya, iya, iya. Boleh mengikuti zaman, tetapi yang aslinya jangan, yang matangnya itu jangan bergeser. Terpelihara. Jadi harus sunnah wal jamaahnya berzat sapi ini, kaji-kaji dia, kaji-kaji apa seburhanuddinnya tetap terjaga. Yang ketiga wa'ayat itu artinya kokoh, bersatu kuat. Hari itu keinginan beliau. Nampaknya itu akan terwujud insyaallah. Iya. Mungkin agak lebih dalamnya soal kepenulisan dan soal literasi ini ke Wandi. Artinya ada nggak semacam keinginan atau semacam katakanlah semacam kreasi dari alumni ini untuk mengembangkan tulis menulis ini di kalangan katakanlah santri atau para alumni itu. Sebab saya menarik itu ketika menyimak di Twitter itu pesantren Tebu Ireng dan pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, dan itu hampir setiap saat bercuitan di Twitter itu ada semacam literasinya yang dikembangkan gitu kan. Bahkan di Jombang itu yang pernah saya langsung ke sana itu ada suatu badan atau suatu lembaga di pesantren itu yang khusus dia bicara soal penerbitan, baik penerbitan secara konvensional seperti buku ini maupun penerbitan secara online. Kayak sekarang kan orang sudah agak mulai meninggalkan dunia buku ini, orang sudah bicara di online. Kayak buku-buku itu kan bisa di apa namanya itu di online kan itu kan sudah ada nggak seperti itu keinginan kita untuk menjadikan supaya ini lebih viral lagi. Saya melihat ini kan yang kita bicarakan, yang kita kaji di sini orangnya cukup besar, tapi ketika hadir bukunya nggak jadi besar, nggak jadi viral gitu kan. Tentu ada sesuatu yang perlu kita katakanlah kita perbaiki gitu kan. Nah, untuk Terima kasih Bu. Jadi untuk literasi di pesantren itu menarik juga. Saya sebenarnya lebih dekat penelitian saya itu riset saya itu dengan kelompok-kelompok minoritas, kelompok agama-agama yang lain. Dan ketika itu tadi artinya kebiasaan di pesantren itu tadi ya karena dari Buya itu tradisinya tadi kan adalah belajar mengajar. Jadi celah-celah lain tidak didapatkan oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang kami dianggap nakal dan tanda kutip, artinya dengan ide-ide yang nakal itu lebih banyak pada dia berinteraksi dengan dunia lain dan mereka mencoba mengusulkan ide-ide itu. Kadang-kadang di grup itu tidak ditangkap oleh kaum yang itu masalahnya. Jadi kami ketika saya pernah mengusulkan pada teman-teman di grup itu kan Buya Sehaji Ali Imran itu kan pada mulanya pulang dari Melalu membangun Nur Yakin ringan-ringan itu kan tahun 60, 1960. Kita hitung-hitung kasar aja. Dari 1960 sampai sekarang itu kira-kira udah berapa tahun ya? 60 tahun. 62 tahun. Kalau kita hitung satu tahun itu meluluskan tuanku itu 10 atau 20 itu kan dikali 60 itu udah berapa ratusan murid Buya. Iya. Itu yang lulus saja.
kalau angkatan saya itu baru masuk itu sekitar dulu ada 300 atau 400. Jadi kalau kita hitung total Buya itu dari awal membangun sampai sekarang itu muridnya itu udah ratusan ribu. Iya. Coba kita petakan di sana. Itu saya usulkan ide gila saya kan. Tapi teman-teman apa ya tadi dengan kurang dapat sambutan ya. Karena itu tadi karena apa namanya sentuhan-sentuhan seperti itu kan karena sibuk mengajar. Orientasi kita kan memang tidak bisa kita sesali juga karena kan kita memang dituntut oleh Buya itu memang menjadi guru yang baik. Lepas dari pesantren itu bisa mengelola kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7. Jadi yang lain-lain itu kan udah tambahan atau fudlah saja. Kadang dalam ide literasi itu menarik, tapi hanya sebagai kecil teman-teman yang mau ikut nimbrung atau bagaimana. Jadi super sistem ini tidak mendukung untuk melakukan yang kayak demikian. Jadi ya artinya parsial saja masing-masing aja yang membuat ide-ide itu untuk menulis atau apa seperti itu. Karena tidak tapi ada juga seperti senior-senior yang lain mereka mencoba menulis kaji-kaji tarikat Buya seperti wirid tarikat Satari yang menarafan nasahu itu murid-murid Buya senior itu beliau mencoba tulisan tangan bagaimana surah-surahnya itu udah banyak juga. Atau di sisi lain bagaimana tradisi menulis tentang Buya itu ringan-ringan itu kan terkenal dengan kalau puasa itu puasa kudian kan. Bagaimana kudian itu dalam konteks positif bukan yang negatif ini. Bagaimana alumni-alumni itu memaknai konsistensi Buya dalam menetapkan awal Ramadan. Jadi parsial saja, tapi banyak juga kalau kita kumpulkan mungkin ada, tapi kita lihat senior-senior itu kan beda beda style, beda gaya. Ada juga kita untuk terlalu maju kan. Jadi mungkin agak sepakat kita bahwa Buya itu pernah juga menulis gitu kan. Saya ada beberapa bulan lah agak rutin ke sana itu di sekitar tahun 2000. Saya kan mertua saya itu sepulang mengaji di Canduang, dia langsung melakok ke Buya ringan-ringan. Sampai seluruh anak-anaknya itu sampai ke istri saya itu Buya Libran yang ngasih nama. Jadi mertua saya itu Labai Nazar namanya di orang Sintua. Jadi ketika dia berulang ke ringan-ringan itu saya mengantar tuh ketika saya sudah di situ. Waktu itu kalau tidak salah hari Kamis tadi. Malah sharing itu Buya bukan di pondok, di luar di tepi jalan, ada rumah di balik jalan yang ke Jalan Lamo. Jadi situ pertama buka situ, aku memang tidak mau bawa apa-apa gitu kan. Sudah tuh dekadro disuruh dek Buya sama mertuamu. Minggu itu bawa pena, bawa catatan. Jadi akhirnya setiap minggu tuh ada sesuatu yang mau catatlah. Dari mulutnya keluarlah doa ini, doa itu dan segala macam. Jadi ada kesan bahwa beliau memang itu sastrawan gitu. Beliau juga penulis, ada catatan tertulisnya dan itu perlu kita bangkitkan dan kita dokumentasikan. Nah, mungkin ke Pak Med lebih agak itu ini ada agak terselip dalam judul pemikiran dan sikap ini. Ini agak menjustifikasi sebuah tradisi di daerah. Sudah menjadi tradisi di Padang Pariaman. Jadi yang mengatakan bermusik-musik itu tradisinya siapa orangnya yang mengatakan itu? Nah ini kan ada kita seolah-olah melestarikan budaya musik gitu kan. Seperti apa Pak Ben di KP ini? Baik, pertama sudah saya jawab betul. Tadi ada sampaikan bahwa Buya itu hanya juga bukan pekerja, beliau rutinitas lah. Iya. Mengajar, belajar dan juga berdakwah. Sehingga memang waktunya untuk menulis itu tidak tersedia. Tapi justru dengan beliau mengajar dan belajar itu, saya kira buah besarnya pesantren di Garingan itu karena itu. Iya. Sehingga ibu yang tersebut dan artinya full beliau memberikan ilmunya kepada para santri. Nah, kemudian memang kadang-kadang kan kalau jaga ulama itu yang meneruskan pemikirannya, sudah menulis pemikiran itu
justru murid-murid. Tapi kan dia tidak didukung oleh murid-muridnya yang ada melanjutkan untuk menuliskan kitab. Itu catatan saya lihat. Saya coba amati. Nah, kenapa beliau tidak banyak meninggalkan tulisan. Kemudian soal musik baralik. Nah, musik baralik ini maksudnya gini. Kalau ada tempat itu baralik, jadi tidak mau datang. Iya, iya. Jadi maksudnya ya tradisi baralik itu kan sudah ada musik. Ya. Tapi kalau ada musik, jadi tidak mau datang. Gitu. Nah, itu yang kita Jadi biasa tangkapnya gitu. Kenapa? Ya dia tidak berkenan kalau ada musik itu harus dihentikan. Kalau enggak, dia lebih tidak mau datang ke pesta baralik. Iya, bukan organ tunggal tradisinya Benang Preman ya? Bukan. Ya? Artinya apa saja musik, bukan hanya soal kita kan bukan bicara soal organ tunggal, tapi musik. Musik ya? Ya. Jadi kalau musik itu dia tidak ini. Nah, artinya walaupun dia datang pasti orang berarti di situ lah dia. Iya. Seperti itulah kan. Kemudian ya soal pemikiran sikap ini saya hanya itu berdasarkan wawancara dengan beliau. Jadi beberapa ya diskusi dengan beliau, bagaimana dia ini katanya, di samping juga ada ditambah oleh mungkin dari anak beliau yang sempat saya wawancara yang bisa rangkum lah. Iya. Nah, itu yang saya lihat beberapa. Sebetulnya memang karena mohon maaf saya tidak pikiran beliau itu tidak menemukan catatan tertulis itu walaupun ada mungkin tertulis itu karena mungkin bahasa Arab Melayu, saya kan mohon maaf saja tidak punya kemampuan. Iya. Nah, mungkin digali lah oleh yang lain. Tapi bagusnya Pak Ben, kalau menurut saya ini judul ini diganti dengan dengan fatwa Buya. Fatwa Buya ketika menyikapi musik, fatwa Buya ketika menyikapi persoalan-persoalan tradisi yang berkembang gitu. Itu bagusnya. Kalau ini kan sepintas orang membaca baris pertama ini kan agak tersinggung dia ini. Masa musik-musik tradisi Benang Preman gitu ya. Nah, ini karena apa dia masuk judul, kalau baca isinya kan beda lagi. Pancingan ya. Ya kalau nah di sini kan juga hanya dijelaskan pemikiran sikap musik baralik. Iya. Musik baralik ini bagaimana kan atau apakah pro atau setuju atau bagaimana kan tidak jelas. Iya. Itu harus dibaca dari isinya kan. Ini saya kira soal beberapa kira beliau. Nah ini memang soal subjudul dan subbab ini memang saya mencoba menstrukturkan lah. Kira-kira supaya yang namanya sebuah buku itu ada jelas bapaknya kan. Iya. Yang saya coba melihat kalau nggak ada juga saya bingung awalnya gimana ya pemikiran sikap beliau ini apa yang bisa diambil gitu. Ternyata ya ada beberapa poin dari wawancara yang saya lakukan itu. Ternyata ada beberapa poin yang saya lakukan. Anggap itu ya pemikiran beliau dan sikap beliau terhadap sesuatu termasuk soal baralik tadi gitu. Kemudian kalau lagi santri perempuan yang awalnya memang santri perempuan ini di Padang Preman kan awalnya tidak ada. Tapi ternyata beliau dengan berani ketika ada tawaran, bukan tawaran sebenarnya ada pertanyaan dari murid, bukan jamaah beliau, ya itu laki-laki yang awal bisa berkodok ya, yang berisi batin itu. Nah, akhirnya memang buka. Iya. Bulan. Dia apa lagi ya fokus belajar itu dia fokuskan mengajar beliau memang mengajar aja fokus beliau. Beberapa ini lah kan. Iya. Nah kemudian memang sejak saya mulai intens itu ketika anak saya juga masuk pesantren di sana itu sehingga saya memang agak intens datang ke pesantren Geringan. Dan malah sejak awal rencana harus Gunawa itu saya pernah diajak mengukur lapang itu ya sampai pertama sampai kemudian kebetulan memang karena wartawan beberapa dokumen itu ada berita-berita terkait Ulul Akhir itu kan juga dilampirkan di buku ini. Itu juga menunjukkan bahwa mulai ada ekspos data dokumen yang terkait dengan perkembangan santri di zaman itu. Jadi data-data itu juga memperkuat. Saya kira itulah soal buku ini mudah-mudahan ya
dari termasuk komentar dari anak-anak beliau, Iya, dari iya. keluarga beliau, dari alumni kita juga minta. Nah, sehingga memang berbagai pandangan terhadap sosok dia itu bisa terangkum di sini. Dan malah sebagian dari yang narasumber itu sudah wafat juga. Iya, 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 iya. Itulah yang saya lihat kan. Apalagi dari masyarakat kita juga minta. Nah, jadi dari berbagai sisi masyarakat yang melihat sosok dia ini bagaimana gitu. Ada beberapa orang kan. Nah, setelah dia wafat, karena memang buku ini ditulis finalnya maksud saya itu sudah dia wafat. Nah, saya menyimpulkan ada dua pusaka yang beliau tinggalkan. Di dalam buku ini saya lihat dua pusaka itu. Pertama pesantren. Ya, mungkin ya, bisa dibaca di dalam buku ini kan. Nah, kemudian yang apa lagi? Ternyata memang tokoh-tokoh nasional terus berdatangan ke tempat dia ini. Iya, iya. Jadi kan menunjukkan beliau memang tokoh nasional, tapi juga murid santrinya sudah nasional ya, tidak hanya di luar Sumatera Barat. Tapi ternyata kita jujur saya katakan, kita tidak banyak memberikan referensi, mengekspos referensi. Coba ketik nanti misalnya Mbak Bobril, berapa banyak beliau yang ada nama? Karena sekarang kan ukurannya digital. Nah maunya memang bagaimana mempergencar penulisan literasi atau apa penelitian atau jurnal dari berbagai sisi ambil ini. Iya. Sehingga masif. Sebetulnya salah satu yang membuat pesantren di luar itu besar kan karena banyak yang menulis, terutama di Jawa. Kemudian kalau memang sudah mulai banyak yang menulis skripsi itu seharusnya memang sudah ada data bagi kita. Iya. Jadi kalau ada itu udah kita ringkasan atau sumber lalu kita buat di media kita. Kira semakin memuliakan, memperbanyak akses orang untuk Kira-kira bisa diusulkan dia jadi pahlawan nasional kayak Hasyim Asy'ari atau kayak Syekh Sulaiman Ar-Rasuli? Saya tidak tahu gitu kan. Bisa saja kan Bisa, ya? bukunya sudah ada kan prosesnya juga panjang. Iya. Tinggal lagi aktivitas beliau itu kaitan dengan perkembangan kebangsaan apa. Kalau saya Ar-Rasuli itu kan beliau hidup memang di zaman perjuangan kemerdekaan. Iya. Beliau pendiri Ormas Islam. Dengan dia tentu kita juga tidak juga bisa memprediksi apa tidak bisa. Kalau memang syaratnya memenuhi, kenapa tidak? Itu kan soal syaratnya. Jadi itu juga sejauh mana banyak perbincangan tentang beliau. Orang mendiskusikan seperti kita ini kan, kita kan mendiskusikan ya. Berapa banyak pihak yang sering melakukan spekulasi tentang beliau di lain tempat gitu kan. Ya saya kira itu mungkin para alumni misalnya, apalagi yang di akademisi, bagaimana memperbincangkan beliau ini di akademinya masing-masing. Iya. Dari sisi apa misalnya? Kalau ekonomi mungkin lihat dari sisi ekonominya misalkan, kalau di sisi apa lagi ya, pendidikan, dia disebut orang pendidikan. Tapi tidak hanya cukup di skripsi. Diperbincangkan seperti inilah. Iya. Ini bukan seperti Otari Lapau, Lapau beda kan? Iya. Ya perlu diskusi apa kan? Saya kira itu. Mungkin ini sebagai closing statement, ada dua yang mengganjal dalam pemikiran saya, baik ke Jote maupun ke Bu Wandi. Pertama, masalah penyebutan ini Buya, Syekh, Tuanku, Tuangku. Kan ada juga, saya melihat itu ada spanduk-spanduk pengukuhan tuangku, ada pengukuhan tuanku. Ini ada Buya Syekh. Kenapa? Kalau saya tidak salah, Buya ini gelarnya Tuanku Indo. Komodo ya. Nah, kenapa tidak dibunyikan? Apa setelah Buya ada atau Syekh ada, ini tuankunya hilang? Mungkin Jote bisa menjelaskan nanti sama Wandi. Kemudian terkait masalah Satariyah tadi, ini agak fenomena yang menarik dan menjadi buah gunjingan lah di antara kalangan ulama-ulama kita.
sementara pusatnya Satariyah itu di Aceh. Itu ketika yang melakukan ziarah ke Aceh itu banyak yang ke Singkil dan banyak juga yang ke Kuala. Nah, ini apa yang membuat seperti ini? Ini Jete bisa menjelaskan sama buat ini. Silakan Jete. Itu sulit ya. Pokoknya Jete jelaskan sebisa mungkin. Nah, pertama Ali Imran itu Tuan Pemuda. Tuan Pemuda ya. Gelar yang diberikan oleh beliau Syekh Zakaria Nabesani. Kalau lah bergelar Syekh, maka Tuanku Nilam. Jadi Syekh itu Tuanku Syekh. Jadi menurut itu yang muda itu Syekh Haji Ali Imran Hasan. Nah, Buya itu kalau di umumnya bapak, dia ada sudah. Oh sudah iya. Artinya partai tambahan ya. Yang saya ya. Iya. Nah, kalau Buya sekuler itu Buya sebenarnya. Dia karena dia harus lanjut ya. Dia langsung aja. Iya. Dan beliau memang sangat kaji tarikatnya memang sampai kasih Abdullah. Iya. Abdullah itu lahir di Singkil. Iya. Dan bermakam di Kuala. Bahkan agamanya di Kuala. Mengkhusus di Kuala itulah barangkali yang besar. Oh berarti sesama rencak kan ya? di Singkil orang melihat tempat kelahiran beliau. Sementara kalau menziarahi makam beliau di Kuala. Pokok di Singkil itu ada makamnya, nggak tahu mana. Ada yang dari Singkil. Mungkin Kemudian sedikit bahwa apa yang ditinggalkan beliau gitu Pak, apa yang ditinggalkan beliau itu. Dan pertama dan itu wajib hukumnya diwarisi oleh sepeninggal beliau. Kalau tidak diwarisi, ya apa yang ditinggal itu bukanlah kepada beliau, bukanlah itu meyakini. Jadi kalau luar itu tidak begini. Iya. Yang pertama adalah yang beliau tinggal itu adalah keilmuan, keilmuan kitab. Keilmuan kitabnya yang dia tinggalkan itu tidak semerta sama dengan yang lainnya. Misalnya kitab di sampai ada beberapa iman dengan yang beliau tinggalkan. Perbedaannya setidaknya ada dua hal yang berbeda di keilmuan itu. Yang pertama adalah kalau di Buya Ringan itu, Buya Ringan itu ini pakai ujuk-ujuk tanda tu barang dulu, Pak R itu boleh, waktu akan, nah itu yang itu tuh ujuk-ujuk itu dibawakan. Beliau sangat berat apabila ujuk itu dan dibawakan. Kadang-kadang Pak R itu telah datang Syekh kan boleh aja, tapi dia menyalahkan itu telah datang oleh Syekh. Itu berbeda dengan pesawat-pesawat. Yang kedua beda yang sebenarnya itu adalah damir kembali. Kalau pesawat-pesawat kan nya sebenarnya, nya, di damir kembali. Kalau di Buya Ringan wajib damir itu kembali. Jadi keilmuan itu yang beliau wariskan itu wajib kita persangkai. Itu yang pertama. Dan itu ilmu kitab yang telah beliau pelajari dan beliau ajarkan. Kalau ada tambahan itu sifatnya penjang. Tapi yang kita wajib, kalau fikihnya misalnya dari mata takdir, mata mukari, sampai mati wajib. Tidak boleh diganti. Yang kedua yang beliau tinggalkan itu adalah amaliyah. Di amaliyah yang beliau tinggalkan itu wajib kita warisi. Kalau sembahyang subuh pakai kunut, pakai usabi, cari bulan dan sampai macamnya itu, maulidan, kemudian yang amalan yang ditinggalkan oleh Syekh Abdul Rahman Syekh Burhanuddin itu amaliyah yang wajib untuk amalkan. Kemudian yang ketiga yang beliau tinggalkan adalah paham. Jadi paham rohi Abiyah itu adalah pahamnya melalui tarikat.
tarikat Sataria. Nah, jadi kalau akan berpaham yang lain, itu dulu. Nah, jadi apa yang harus dikuasai, harus diwarisi oleh kita penerus itu adalah tarikat Sataria. Itulah cara yang beliau berikan kepada kita seperti awal. Kan cara itu kan banyak, metode itu banyak. Tapi metode beliau untuk sampaikan Tuhan itu melalui tarikat Sataria. Kalau dari Pariaman ke Padang, metode cara kan bisa naik kereta api. Dulu orang naik mobil. Kalau tujuannya ke Padang. Nah, apa kalau naik kereta api, apa kalau naik oto itu kan cara itu. Tetap itu berpadang. Yang diajarkan beliau itu cara. Tapi beliau itu indah loh mentidakkan yang lain itu. Ini naik oto, orang naik kereta api, orang lain naik kereta api, indah loh. Orang naik Honda sepeda motor. Tujuan pada hati. Orang naik sepeda, orang jalan kaki, silakan. Jadi paham itu yang tetap itu. Kira-kira dengan melalui Sataria itu dia kepadangan nih auto pribadi. Itu kereta api. Itu yakini selamat, nyaman, aman gitu. Jadi boleh jadi kereta api ya. Aman, nyaman, cepet di bawah. Tidak mengganggu. Jadi kan orang kan babel beda. Dia sampai ke Tuhan itu kan. Enggak lo langsung enggak lo ini harus ada. Gitu. Jadi paham. Jadi apakah Ali Imran itu ada jasanya terhadap para Pariaman Sumatera Barat? Sangat ada. Sangat ada jasanya. Saya melihat pada saat ini pada Pariaman itu kayaknya agak sulit dikuasai akidah lain. Jadi akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah yang awak pahami, yang kita dapatkan dari Awliya itu di Padang Pariaman itu sangat memasyarakat. Sehingga akidah-akidah lain yang ada dari luar itu masuk Padang Pariaman agak mental di Padang Pariaman. Sebab di masjid namanya surau, inilah orang-orang yang menunggu. Jadi sehingga akidah lain, aliran lain itu agak terpental dari Padang Pariaman itu. Jadi kayaknya cukup mungkin daerah terlepas dari kita anak kandung, terlepas di Malaysia, kayaknya pemerintah daerah apakah itu Padang Pariaman maupun Sumatera Barat kayaknya harus atau mengapresiasi lah video ini kepada sesuatu yang mungkin sarannya tadi dikaji, dibersamakan, dibincangkan, dibicarakan. Jika perlu indah di Pokamba bicara itu sampai KTV di Batam itu. Jadi saya punya yakin itu tadi itu sangat seperti itu. Mungkin tambah tadi. Terima kasih Bu. Dalam konteks penamaan Syekh Buya, Tuanku, mungkin saya kurang representatif untuk menjelaskan karena kan itu kan adalah perkawinan antara antara agama dan adat di Padang Pariaman. Itu tokoh-tokoh dulu mungkin ada perkawinan bagaimana? Itu tetap relevan lah. Ini kapal lagi yang menggunakannya itu orang Pulau kan? Mungkin itu yang lebih senior lah. Tidak apa-apa itu. Itu yang kedua dalam konteks bagaimana bersatariah Buya. Memang kalau kita melihat bagaimana seorang itu bersatariah ya, kita melihat bagaimana dia berguru. Dia berguru itu sangat penting karena sekarang itu karena ada istilah orang kematian dai, artinya dai itu sudah mati. Yang ada sekarang orang gurunya Google, YouTube dan yang lain itu masalah. Itu yang harus kita counter sebagai ulama di Padang Pariaman itu bahwa seorang ulama itu yang ulama berguru. Jelas ini nyatanya sangat berguru. Dan seperti Buya tadi bahwa ketika sudah ada guru itu memang ilmu yang disampaikan itu ada referensi terujukan, sehingga tidak bisa kan sekarang itu sistemnya ada public figure yang baru, kita bodong-bodong itu ketika dia ada kasus, kita diam. Ada lagi tokoh yang lain misalnya di viral di YouTube,
bonong-bonong ikut-ikutan itu. Lalu ada kasus, kita pindah lagi ya. Itu yang berbahaya ya. Itu makanya itu istilahnya kematian daiyatnya, kematian tokoh-tokoh ulama yang memiliki itu yang berbahaya. Jadi yang dibangun oleh Buya itu adalah bagaimana sanad keilmuan itu betul-betul jelas. Bagaimana kita meneropong atau melihat sanad ilmu Buya ya jelas ininya di mana beliau yang menulis Pak Armeni Tanjung tadi, di mana beliau mengaji apa amalan beliau, satya yang seperti apa yang beliau lakukan. Dalam satya itu kan banyak juga apa pemahaman. Banyak versi. Kita lihat kita dalami bahwa beliau itu ya memang satya itu memang apa yang dibawa oleh gurunya. Sekarang itu kan banyak orang mengklaim dia mengaji martabat 7, ya klaim aja martabat 7 dia nggak tahu apa isi martabat 7 tampil masih dia nggak tahu bahwa dia khalifah ya, siapa tahu atau apa, tapi mendalami kitab itu enggak ya, seperti itu. Rebutan khalifah itu sangat banyak di mana-mana kan. Baik itu dari segi sumber di Aceh maupun di Karang Pariaman Syekh Burhanuddin, itu yang kita dudukkan bagaimana sanad keilmuan itu harus jelas, bagaimana dalam sanad keilmuan itu sudah jelas apa yang dilakukan, apa isi dari keilmuan itu, apa amalannya, apa teorinya. Satya itu kan kalau dibandingkan dengan Naksabandi itu kan kita itu diajarkan untuk memahami banyak ilmu. Kalau ini seperti ini, amalannya nanti terserah kita mau diamalkan atau enggak. Kalau Naksabandi kan enggak, kita disuruh beramal aja dari karena alasannya kan itu yang membedakan antara Naksabandi dan Satari itu. Dia kita di dinamika keilmuan kita lebih luas di Satari. Itu bagaimana kita mau meneropong ya kita harus masuk ke dan saya melihat bahwa kajian-kajian yang diberikan oleh Buya itu memang diuji. Artinya diuji bukan saja tradisi oral yang dia lakukan, tradisi ceramah, tapi beliau mereferensikan ceramah itu dengan kitab-kitab yang dibahas di lokal tadi di kelas tadi. Jadi artinya kalau di ringan-ringan itu ya belajarnya itu ada 19 macam. Yang wajib itu tafsir, fikih, hadis, nahwu, saraf, ada lagi ilmu alatnya mantiq, main, badi. Jadi 19 ilmu itu artinya tidak kita dapat ilmu satu kita jual-jual, bukan, artinya satu ilmu terus kita bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana dengan kaidah fikihnya, kaidah tariknya, kaidah itu yang itu yang teruji keilmuan Satya itu artinya memang betul bisa diuji dan bisa dibawa kemana saja itu relevan. Dan satu lagi yang paling penting, ada beberapa catatan. Di Nurul Yakin saya melihat bahwa ini ada 3 catatan saya. Tidak ada loker guru, lowongan kerja untuk guru. Karena tadi kata Jote, tidak ada guru ringan-ringan itu mengambil guru lain. Karena orang untuk mengajar di ringan-ringan itu sangat susah. Artinya dengan ojok tadi akan dio, akan nyo, berbeda. Tidak ada lowongan kerja guru, tidak ada pun tuh bukan tidak ada yang berani daftar. Karena yang ngajar itu ya alumni dengan ojok ini udah ketahuan. Belum lagi dinamika baca kitabnya, belum lagi yang lain. Yang kedua, Buya itu tidak mentolerir kesalahan sedikit. Ketika ada baca salah baris atas dibaca baris bawah, beliau kejar ke atas anjung. Jadi kan ada wirid pagi petang itu ada dibaca kan, ada wirid pagi, ada wirid petang. Dia ada anak salah baca wirid, beliau turun kejar ke atas yang dibaca itu salah. Jadi beliau tidak pernah mentolerir kesalahan sedikit. Terutama dalam kaidah baris. Yang ketiga yang paling penting Buya itu adalah beliau berkuat dengan ilmu obat mengobati. Artinya di samping kaji ini, kaji dukun juga beliau kuat. Karena dinamika kita bersentuhan dengan masyarakat. Karena dakwah itu artinya ketika kita berdakwah dengan ngomong saja kan mungkin orang bisa kan, tapi kalau tidak diuji aku sakit. Mungkin itu ulama-ulama dulu yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pak Armeni Tanjung. Terima kasih Jote. Terima kasih Bali. Baik, terakhir sudah bincang buku Buya Syekh Haji Ali Imran Hasan dan pesantren Nurul Yakin ringan-ringan. Artinya banyak hal dan banyak hikmah yang mestinya kita tulis ulang dan kita tulis kembali untuk memperbanyak referensi, untuk memperbanyak kekayaan khasanah dan peradaban yang pernah dibawa oleh Buya ini di masa silam. Dan ulama yang lain. Dan ulama yang lain.
Saya kira ini cukup menarik juga karena ada perpaduan di sini antara Satari dan Naksabandi ini. Saya juga pernah mencoba melakukan penelitian sedikit-sedikit lah soal ini sampai ke almarhum Imam Maulana Khatib Manaf di Batang Kabung. Jadi kesimpulan saya itu nggak lebih kalau soal teori, guru-guru kita itu, buya-buya kita itu lebih belajar kepada seharian. Tapi kalau soal PKM praktek, dia akan mempelajari Naksabandi. Karena Naksabandi itu lebih kepada praktek, lebih kepada jenjang-jenjang prakteknya itu. Dan itulah diperpadukan oleh buya kita ketika dia melanglang buana mencari ilmu itu sampai terakhirnya itu didaring. Mungkin banyak hal yang akan kita bahas tentang sosok buya yang cukup banyak kemuliaan, banyak karamah yang mesti kita ketahui. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Telah tersesat ke jalan